Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, selamat bergabung kembali di channel yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu channel live streaming yang ditaja oleh Inabatul Quran Media. Baiklah, hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa yang sengaja kita hadirkan untuk ditanyakan beberapa hal terkait dengan kondisi-kondisi yang terjadi di Kota Dumai saat ini. Beliau adalah orang tua kita sekaligus senior kita, Bapak Haji Asyhari, yang beliau ini merupakan ketua pembangunan Yayasan Inabatul Quran yang hari ini sedang membangun SDIT Al-Quran, Tahfiz Al-Quran. Dan kemudian beliau ini juga merupakan penasehat Yayasan Inabatul Quran. Selain itu beliau juga merupakan penasehat BMT Baitul Mal wa Tamwil Inabatul Quran Kota Dumai. Dan beliau juga merupakan tak asing lagi tokoh dan pemuka agama Islam di Kota Dumai tercinta ini. Baik Pak Haji, kita langsung saja. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin mau kita tanyakan kepada Pak Haji. Yang pertama adalah melihat kondisi saat ini, yang mana sebenarnya persoalan ini bukan hanya di Kota Dumai saja. Artinya persoalan ini terjadi di seluruh tempat pada umumnya, dan kita Kota Dumai berdampak. Yang mana hari ini semua ada aturan dan himbauan dari pemerintah agar kita ini tidak berkumpul atau mengumpulkan orang-orang dalam satu titik dalam acara apapun juga. Kemudian hal ini juga berdampak terhadap dakwah di Kota Dumai ini. Tentu kita juga tidak bisa mengumpulkan jamaah masyarakat untuk mendengarkan tausiah secara langsung. Nah, bagaimana pendapat Pak Haji ini terhadap kondisi-kondisi seperti ini saat ini? Silakan Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang kami hormati, terima kasih saya telah diberi kesempatan untuk hadir di media atau Inabatul Quran Media yang disingkat dengan AIQ pada sore yang berbahagia ini. Terkait dengan apa yang kita rasakan pada saat ini, tentu memang sangat berdampak besar kepada media dakwah kita sesungguhnya. Apatah lagi kebiasaan kita di Dumai ini para mubaligh masih terikat kepada dakwah bil lisan. Artinya mubaligh Kota Dumai masih berkutat di sekitar dakwah yang dihadiri oleh jemaah, yang didengar langsung oleh para jemaah. Nah, selama ini seperti itu. Dan terkait hal ini, ya, dampak dari COVID-19 atau COVID-19 Corona ini, Dumai telah dinyatakan zona merah, ya, atau zona yang berbahaya. Untuk makanya pemerintah Kota Dumai hari ini sudah berinisiatif untuk melarang para jamaah, khususnya jamaah-jamaah tabligh. Artinya ceramah-ceramah yang berkumpul seperti biasa kita lakukan di sepanjang tahun, di musola, di masjid, bahkan di kantor-kantor. Nah, terkait dengan ini, sekarang ini sudah larangan, tidak boleh hal itu dilakukan.
Bapak Ibu, para pemirsa yang kami hormati, sesungguhnya bagi para dai ini sebetulnya bukanlah suatu hambatan besar. Kenapa? Karena dakwah itu sesungguhnya di sepanjang masa, di kondisi apapun dan situasi apapun bisa dilakukan. Nah, jadi terkait dengan ini kita berterima kasih besar. Saya pribadi berterima kasih besar kepada gagasan besar dari Inabatul Quran Media atau IQ ini yang telah melahirkan ide-ide yang cemerlang. Artinya apa? Jamaah mungkin tidak bisa mendengarkan secara langsung dakwah di masjid, di musola atau di pengajian-pengajian jamaah rutin wirid pengajian biasa. Maka di rumah pun ya pada saat hari ini ya mereka bisa membuka channel ya Inabatul Quran Media atau IQ ini melalui Facebook atau streaming. Ya, jadi ini juga sangat sinkron dengan apa yang telah dicanangkan atau dihimbau oleh pemerintah daerah supaya kita berdiam diri di rumah. Artinya berdiam diri di rumah tidak hanya berdiam diri, juga masih bisa mendengarkan ceramah-ceramah ustadz pilihannya. Ya, nah insya Allah juga ya mungkin ya di sini kita akan mengundang jamaah-jamaah ustadz-ustadz pilihan dari para jamaah Kota Dumai. Insya Allah Pak Haji, insya Allah akan kita lakukan. Begini itu. Dan kemudian ini terkait ini kan kita sangat bersyukur di Kota Dumai ini Pak Haji, para mubalik dan mubalighah kita itu sangat banyak. Nah, kira-kira kiat-kiat dakwah seperti apa yang bisa dilakukan oleh para mubalik ataupun mubalighah kita yang ada di Kota Dumai ini di saat pandemi atau virus COVID-19 ini masih merebak dan bahkan Kota Dumai hari ini dikategorikan sebagai zona merah. Apa kiat dakwah yang bisa dilakukan oleh para mubalighah kita nih Pak Haji? Baik, iya. Sekarang saya melihat dengan munculnya COVID Corona ini ada sistem online. Sebelum COVID Corona ini muncul, kita masih melihat baru jual beli online. Nah, jadi dengan munculnya COVID Corona ini, COVID-19 ini, para mubaligh seharusnya sudah siap untuk ini. Ya, berdakwah secara online. Ya, saya bangga dengan anak-anak hari ini, anak SD. Ya, anak SD juga dia tidak putus hubungan dengan gurunya, dengan pelajaran yang pelajar dari sekolah, mereka sudah belajar secara online. Ya, anak saya justru katanya semakin sibuk justru ya kuliah di masa COVID Corona ini. Ya, kita aktif ya mengikuti kuliah di media elektronik secara online. Jadi mungkin gagasan yang paling tepat yang digagas oleh Inabatul Quran ini, para mubaligh Kota Dumai bisa menyalurkan, ya kan, bisa menyalurkan dakwanya, ya. Ya, dia mungkin ya ke depan, ya para mubaligh kita bisa diundang ke sini untuk berdakwah secara langsung di media ini, ya secara online. Jadi jemaah mereka di rumah tak putus. Ini umpamanya Ustadz Agus Ri nih. Nah, jemaah ini Ustadz kondang saya nih, ini Ustadz idola saya nih. Ya kan, tentu dia aktif di Facebook. Apalagi hari ini, mulai dari anak kecil sampai nenek-nenek pegang HP. Ya kan, mudah sekali menengok wajah nampak. Ya, wajah nampak, suara dengar. Materi dakwahnya bisa diikuti. Justru semakin santai-santai setelah. Ya, apalagi nanti bulan Ramadan. Sambil menunggu berbuka puasa, buka channel Inabatul Quran Media atau IQ ini, nampak Pak Gusri, ya kan? Wah, ini Ustaz kondang saya nih. Mungkin lebih khusyuk. Kenapa? Karena ada kiat tersendiri kan?
Nah, seperti itu, Pak. Jadi mungkin gagasan ini ya sangat menunjang untuk menyalurkan dakwah. Kenapa? Karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dakwah tuh kalau berdakwah di mimbar itu kan hanya sebagian kecil, bagian kecil saja berdakwah. Sesungguhnya dakwah itu tidak mengenal tempat, kondisi, suasananya. Suasana corona hari ini, ayo kita memanfaatkan media online seperti Facebook, streaming yang ditajak oleh Inabatul Quran Media ini. Nah, seperti itu, Pak. Oke. Kemudian ini terakhir nih Pak Haji, sebelum kita undur diri tutup acara ini. Pesan-kesan Pak Haji kepada masyarakat pemirsa live streaming yang ditajak oleh Inabatul Quran Media atau IQ ini seperti apa Pak Haji? Harapan tentunya kepada masyarakat, ya walaupun di rumah, ya mungkin bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dakwah. Artinya tidak kosong. Ya, dari pagi sampai sore tidak kosong, tidak hanya menung. Ya, kegiatan rutinnya juga disempatkanlah untuk mendengar ceramah-ceramah, mendengarkan kuliah-kuliah yang telah ditajak oleh siapapun. Ya, alhamdulillah kebetulan kita, ya penggagas-penggagas kita, kawan-kawan kita sudah membuat wahana ini, ya media ini untuk bisa dimanfaatkan untuk menyalurkan dakwah di tengah-tengah. Bahkan ini lebih luas lagi Bapak, ya kan? Lebih luas. Biasanya Pak Ustadz Gusri itu kalau berdakwah mungkin beberapa masjid jamaahnya itu aja kan. Tapi dengan ini, dengan melalui media online, Facebook, streaming ini akan lebih. Jangan-jangan ini nanti yang mengenalkan untuk Pak Gusri di Provinsi Riau kan gitu. Gitu ya. Jadi pada Mubalik kita harapkan ya mungkin ini sebuah tantangan besar ya. Kita ingin berdakwah tapi jamaah tak ada, maka salurkan. Ya, ikuti, ya mungkin bisa punya ide-ide tersendirilah bagaimana dakwah yang hobi dakwah yang ada di pribadi Mubalik itu bisa disalurkan bagaimana caranya. Nah, seperti Buya Hamka lah. Buya Hamka dikurung di penjara, dia tak berdakwah secara lisan, tapi secara tulisan lahir dia tafsir Al-Azhar. Nah seperti itu. Jadi enggak habis akal, enggak habis gagasan. Harus ada ide-ide untuk menerbitkan khasanah. Kan PMD Kota Dumai kan itu dulu kan. Ya kan karya yang dakwah yang menggugah, karya yang hasanah. Nah karya inilah kita dulu ingin mewujudkan. Ini mungkin. Ya alhamdulillah juga dulu kita sudah punya ide Pak, bahwa para mubaleh Dumai ini bisa menulis satu dan juga mungkin bisa ini. Itu makanya kita terakhir program kita itu jadwal kita itu sudah pakai apa? Ya, sudah pakai ini pakai media, pakai elektronik. Jadi judulnya sudah kita tinggal buka. Jadi sudah bisa kita mengikuti kecanggihan alat-alat canggih yang ada di tangan kita. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya ya selaku yang disebutkan tadi selaku pembina, penasehat dari yayasan ini sekaligus juga sebagai ketua pembangunan sekolah Pak. Ya. Di samping itu juga kita mohon supaya sekolah ini akan lebih berkarya besar. Berkarya besar, maju besar, ya menciptakan generasi yang terbaik di Kota Dumai. Saya yakin dan percaya. Kenapa? Karena para pendidiknya, para pendirinya ini orang-orang yang berkarya besar. Ya punya ide-ide besar. Mudah-mudahan juga ini
ya media ini akan menjadi besar nanti untuk yang para mubalih yang ingin bergabung di sini berdakwah. Saya rasa ini tepat sekali untuk menyampaikan dakwah-dakwah yang berbobot, Pak. Ya kalau di sini tentu kita tidak sembarang berdakwah. Kenapa? Karena ini luas wawasan jangkauannya, bukan hanya untuk Kota Dumai, bahkan untuk Provinsi Riau, bahkan dunia akan menengok kegiatan-kegiatan dakwah, khususnya dakwah di Inabatul Quran di media IG ini. Nah, seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Ashari yang sudah berkenan hadir di acara live streaming kita yang ditaja oleh Inabatul Media atau IKI, dan kemudian kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat bahwasanya jangan sampai terlewatkan mulai tanggal 3 Ramadan, maka setiap sorenya Inabatul Media atau IKI akan menayangkan tentang tausiah atau kajian-kajian agama Islam yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di acara berikutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هيا فهل من مذكر أيا عباد